Kita panggilkan Kak Zizi. Teman-teman, latar belakang dulu Kak Zizi ini merupakan salah satu juri sama ketua lah ya dari Dispersoni Debat Indonesia dan Inggris. Suntana luar biasa, kemarin malam juga udah ngobrol-ngobrol banyak, cuman kita ulas gitu kan ya, best moment yang ada dalam hidup Kak Zizi. Kenapa sih Kak Zizi di umur yang sekarang, BTW udah nikah nih alhamdulillah ya, baru banget nih guys, doakan semoga cepet dapat momongan, hidupnya sakinah mawadah warohmah. Di usia Kak Zizi yang sekarang bisa mendapatkan jadi jabatan yang luar biasa. Dulu kan sempat juga perwakilan debat ya Kak Zizi ya di berbagai macam lomba gitu kan ya, sampai sekarang jadi di IKUT juga ya. Aduh terlalu banyak guys kalau diurutin satu-satu. Ya. Mungkin boleh Kak Zizi nih apa yang mau disampaikan? Kenapa sih bisa sampai di tahap ini gitu kan ya? Apa ya? Apa ya? Tuh kan karena gitu tuh teman kalau orang-orang aspek awalnya dulu nih. boleh karir aja dulu gitu kan. Oh, kalau karir aku tuh dari kampung ya, guys. Aku tuh dari kampung ya, guys. Kita sama kita jadi kampung. Jadi aku selama 17 tahun hidup itu dari kecil lah ya sampai 17 tahun itu aku di kota kecil namanya Kota Blitar, Jawa Timur. Bumi Bung Karno. Habis itu aku hijrah ke Jakarta karena dapat opportunity, dapat scholarship, dapat beasiswa buat sekolah di salah satu yayasan garmen kayak gitu. Setelah 1 tahun SKS-nya lumayan banyak, setara D3 lah. Terus akhirnya aku lulus dari situ terus dapat kerja pertama aku ada di Jakarta Selatan. Abis itu aku sampai sekarang udah kerja 9 tahun. Wow, luar biasa. Naik ya, segitulah. Berarti kan tadi tuh belum aja kita di awal udah disebutin beasiswa, berarti kan pinter banget teman-teman. Nah, gitu. Oke, akhirnya Kak Zizi bisa kuliah di UT. Kak Zizi gimana? Ini jangan ditiru ya guys, ini disclaimer banget. Jadi aku selalu ngasih tahu ke semua orang kalau tiap orang tuh punya cara belajar yang berbeda-beda. Jadi jangan sama ratain dan jangan juga mentang-mentang gue kayak gini atau lu kayak gitu jadinya nanti lu ngikutin gue atau lu ngikutin lu. Cari jati diri kalian sendiri, sesuatu yang fit dengan kalian punya style gitu loh. Kalau aku pribadi, karena aku tadi yang aku bilang, aku 18 tahun hijrah ke Jakarta, sekolah di Bogor 1 tahun, dapat kerja langsung, which is maunya bagus. Aku nggak mikir mau sekolah lagi. Itu kan aku lulus tuh 2012 ya. Nah, 2 tahun aku kerja, di situ aku berpikir, iya ya, gue perlu dapat gelar. Jadi gue nggak nyari kerjaan nih guys, tapi gue perlu dapat gelar. Nah, ketika dapat gelar itu gue tuh pengennya masuk UI guys. Terus tahu nggak kenapa masuk UT? Kenapa? Karena gue pengen punya jaket kuning. Bener guys. Kita tuh anak UT sering dibilang anak UI karena jaketnya sama guys. Nah, aku cuman itu doang beneran. Aku cuman pengen punya jaket kuning. Kuning ya. Terus aku galau milih jurusan tuh. Ada time aku pengen ilmu komunikasi sama sastra Inggris kan. Terus aku pikir-pikir yang nggak mikir yang mana nih jurusannya gitu kan, karena aku udah punya males pikir udah dapat duit kan, kalau udah tahu uang mah males kuliah guys. Kebetulan aku kerja di perusahaan yang multinational, jadinya pakai pengantarnya kan bahasa Inggris tiap harinya, jadinya sastra Inggris aja lah, itu pasti jamin anti mikir gitu kan. Nah udah semester 1 rajin beli buku 1 kali doang, semester 2 mulai ikut organisasi namanya Kompak tuh. Mulai aktif di situ, organisasi bla 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 bla. Terus sampai akhirnya lulus. Aku lulus 9 semester, guys. Jadi aku ini nanti aku ceritain sedikit ya. Jadi aku tuh tipikal anak yang nggak mau belajar. Jadi modul aku nggak pernah baca. Jangan ditiru, disclaimer. Terus abis itu tutan aku juga nggak pernah ikut. Jadi aku tuh cuma ngandelin UAS. Cuman kalau UAS itu aku prefer ke SKS sistem kebut semalam. Tapi aku tahu gitu loh, maksudnya aku udah tahu mata kuliah yang kayak gini itu aku poin-poin apa yang aku harus dapat gitu. Jadi tipikalnya aku tuh road mapping ya, jadi punya planning ke depan jelas gitu. Meskipun aku nggak baca seluruhnya fine, tapi aku tak tahu yang mana yang harus gue highlight, harus gue cerna dalam-dalam di mata kuliah tertentu. Jadi tipikalnya aku tuh adalah yang nggak mau berbelit-belit gitu. Nah ketika ujian bisa ya so far so good, IPK 3 ke atas.
Nah itu tapi balik lagi ya guys, kalian harus sesuaiin dengan apa yang kalian punya style belajar gitu. Jangan disamain, oh kalau Zizi aja nggak ikut tutan, nggak ikut TTM, nggak ikut. Satu-satunya yang gue ikut TTM itu adalah statistik dan dapat B. Wes, keren. Tapi nih ya guys, saking gue kan ini gue udah kerja, dapat duit, organisasi, istilahnya aku organisasi kompak, aku sempat jadi ketua kompak juga. Terus kemudian 2018 banyak kegiatan lah intinya kayak gitu. Jadi masih kerja, organisasi, terus kuliah pula 2018 itu harusnya aku lulus di semester ganjil, cuman akhirnya aku jadi semester genap gara-gara aku tuh ngentengin salah satu mata kuliah. Ini teman-temanku semua udah pada tahu, sejarah pemikiran modern di sastra Inggris penerjemah itu adalah momok yang agak-agak ngeri-ngeri sedep gitu. Aku tuh udah pede guys. Ini ya nggak boleh ditiru. Lu nggak boleh yang namanya sombong dan ngentengin. Aku juga pernah. Sebelumnya 8 semester gue aman cuy. Paling seapes-apesnya aku dapet C. Itu aku nggak pernah dapet B ya. Aku selalu A B C. C itu dikit. A B lah. Terus itu gue sombong banget di sejarah pemikiran modern semester 8. Gue ambil barengan sama TAP sama si Karil itu jam 12 ditutup, aku baru ngupload jam 11:38 apa berapa. Generasi mepet-mepet ya, Wak. Aku bikin karirnya juga baru sehari sebelumnya. Intinya gue ngentengin banget karena demi apapun gue pengen cuman gelar doang. Ada time sama pengen jaket kuning udah. Terus tapi jangan dikira nggak ada ilmu yang masuk ya guys, beda ya. Maksudnya setiap orang kan nyerap informasinya beda-beda. Terus abis itu pas ketika itu hasil pengumuman nilai keluar dong. Posisi gue lagi mudik di Blitar. Pertama kalinya ibu gue melihat gue nangis terseduh-seduh gara-gara gue fail. Semester 8 gue harusnya lulus, gue somehow SPM itu nilainya E. Wah. Itu gue macam-macam ngulas udah bener-bener. Ini maksudnya kayak gimana ya, pride yang gue udah bangun dari dulu, gue nggak pernah gagal dalam arti nggak pernah gagal di suatu hal yang gue inginkan gitu kan. Maksudnya oke lah, let it flow, let it go. Cuman ada satu hal yang gue pede banget, itu ternyata ya qadarullah nggak sesuai dengan apa yang gue mau. Akhirnya gue masuklah semester 9 dengan mengulang mata kuliah jahanam itu. Loh, bahaya banget ya, maksudnya kita udah bagus semester 1, tahu-tahu semester akhir kita udah mau lulus dapat nilai E, dan itu banyak banget. Sebenarnya tahu teman-teman juga banyak itu yang mereka pinter di kelas, pinter di tuton, tahu-tahu pas semester akhir karena dia mengentengkan gue mah udah semester akhir, tahap karir udah lulus gitu kan ya. Tapi UTM kan memang harus lulus dulu semua mata kuliah teman-teman gitu kan. Jadi kalau semester ada nilai E ya mau tidak mau ulang, mau diulang dan harus nambah semester. SPM itu bukan masuk di mata kuliah inti, dia hanya mata kuliah tambahan dan itu paling akhirnya ya sebenarnya benar-benar ya intinya jangan ngentengin guys, jangan kalian sok bisa boleh tapi jangan ngentengin lah, intinya kayak gitu. Jadi pengalaman gue aja, jadi pas kita itu akhirnya gue ngambil semester 9, tapi ya namanya Allah itu nggak pernah ngasih planning yang buruk ya. Jadi qadarullah pas ketika gue harusnya lulus di itu, abis kan gue nengokin ibu gue tuh di Blitar kan. Pada saat itu pas gue balik lagi ke Jakarta, qadarullah ibu gue sakit. Ibarat kata kalau gue wisuda di semester 8 itu tadi, ibu gue nggak bisa hadir gitu kan. Saat itu, cuman qadarullah pas gue sudah di semester 9, ibu gue tetap nggak bisa hadir, cuman in a better place gitu. Maksudnya gue udah nggak, misalnya gini, ibu gue kan sakitnya pas gue di semester 8 tuh. Yang gue fail tadi abis 8 tadi kan mau ke 9. Nah pas ketika kelulusan yang semester 9 tadi, setidaknya ibu gue udah stabil, gue udah bisa happy gitu. Bisa bayangin kan kalau gue semester 8 ibu gue sakit terus gue wisuda, tambah nyesek kan ya. Bener. Intinya apapun itu indah pada waktunya itu benar. Wah, tapi bonusnya adalah gue jadi IPK-nya lebih naik lagi. Gara-garanya ya itu tadi kan semester 9 gue ngulang beberapa yang ada yang C gue ulang. Meskipun C diulang tetap C. Dasar omeng kan. Aduh. Oke, Teh Zizi, kita move ke pengalaman Teh Zizi di keaktifan di UT nih. Bisa masuk ke jadi perwakilan debat Indonesia, sekarang jadi juri debat sampai jadi ketua pelaksana debat gitu kan ya, debat Inggris. Luar biasa. Coba Kak, gimana Kak?
Jadi ceritanya agak panjang. Ah, Jadi boleh lah. 2014 itu kan aku masuk UT semester ganjil. Mm-mm. Nah itu aku nggak punya teman. Jadi aku apa namanya? Aku tuh inget banget. Aku tuh paginya itu orientasi mahasiswa baru. Malamnya aku harus keluar ke luar negeri sama teman-teman kantor kan untuk apa bisnis trip. Jadi aku sebenarnya nggak ngurusin UT sama sekali guys. Jadi SMP aja gitu kan. Tapi ya udah pikiran gue udah di sana-sana karena gue kan harus kerja, harus Kerja. ini. Flightnya malam dan gue pagi sampai jam 3 tuh masih di UT Jakarta ya Tan. Jadi gue mikir aduh nggak ngurusin UT sama sekali lah di semester itu, jadi gue nggak ketemu teman sama sekali. Jadi selama 1 semester itu ketemu teman-teman satu angkatan iya, tapi cuma circle-nya tuh 5 orang yang sesama sasing doang lah gitu. Terus semester genap aku mulai diajakin sama salah satu teman aku buat gabung di salah satu Pokjar. Dulu pas SMP itu kan dikasih selebaran tuh, ini ikut apa namanya organisasi dan gue tolak semua. Gue ambilin tuh brosurnya tapi gue abis itu di ujung gue buang ke tempat sampah. Sorry guys. Dan itu gue akhirnya ngalamin ya di berikutnya karena gue ikut organisasi di semester 2-nya, mulai dari outing bareng gitu kan, terus habis itu ketagihan lah. 2016 gue jadi ketua kompak. 2016 tuh banyak kegiatan, banyak apa namanya acara-acara kemahasiswaan. Jadi kita bikin di sport seni internal, futsal, badminton, apa-apa kita bikin seni dan lain-lain. Jadi jadi Pokjar Kompak itu apa namanya mewadahi semua jurusan. Jadi lebih ke tepatnya adalah nyari temen gitu kan. Semua jurusan. Terus kadang kalau udah anaknya lebih dari 10 orang kita bisa bikin kelas juga, datangnya tutor dan lain-lain. Jadi lebih ke apa ya, Pokjar buat nyatuin mahasiswa UT gitu. Gue leading itu 2016, 2017 jadi pembinanya, 2018 pembinanya. Nah itu 2018 aku lulus. Nah ketika aku lulus itu aku direkrut lah sama IKUT Pusat gitu, under Bapak Dr. Muldoko. Ceritanya begitu. Nah, aku kapan ikut debat? Nih pertanyaannya lucu. Jadi 2017 itu nggak tahu kenapa, karena ya aku emang anaknya itu bukan over confident ya, tapi lebih ke confident saja lah intinya gitu. Pas ketika itu ada pengumuman di grup sastra Inggris, siapa yang mau ikut lomba debat gitu dari Pak Yudi Effendi, itu Kaprodi Sastra Inggris yang kemarin ya. Siapa mau ikut? Ya udah aku datang aja gitu kan. Datang aja, seleksi, kok dipilih jadi adjudicator gitu kan, bukan debater ya, tapi adjudicator tuh kayak judge-nya lah, jurinya lah gitu kan. Sebenarnya nggak contributing sama tim, cuman akhirnya kan kita bisa sparing sama tim yang debat juga kan. Jadinya di situ 2017 aku ikut nasional. Awalnya Kopertis 3 dulu. Nah, Kopertis 3 itu somehow debater gua ada sama Arif itu bisa masuk semifinal, guys. Itu hebat banget, mereka satu chamber sama UI, IPB, sama satu lagi apa lupa aku. Jadi mereka tuh keren banget pada saat itu. Jadi itu semangat awal mulanya kenapa aku senang sama debat. Jadi teman-teman, kalau dibilang kadang-kadang passion kita tuh nemunya tuh by mistake gitu loh. Nah di situ baru aku mulai bukan bangga ya, tapi lebih ke oke, di UT itu banyak hal yang harus gue explore. Nah di situlah 2017 aku ikut NJDC tingkat daerah LT Dikti 3 lah intinya. Itu di Kopertis Jabodetabek. Itu masuk semifinal nomor 6 atau nggak salah, nomor 7 lupa. Terus abis itu kita masuk ke nasional. Nah itu kan masih offline tuh di Semarang. Nah di Semarang itulah gue bonding sama Arif sama Ade kayak gitu. Terus akhirnya 2018 gue lulus. Nah 2019 direkrut lah sama si KUT itu tadi. Tapi 2018 setelah kita tadi 2017 kita NUDC, 2018 sudah ada di sport ini. Nah, gue sama Ade sama Arif dijadiin juri inti di UT Pusat kayak gitu. 2018, 2019, 2020, 2021. Sekarang udah 4 tahun. Wih. Alhamdulillah luar Masih biasa. tahap belajar juga ya guys, karena kenapa? Semakin lama kalau namanya debat itu kalau nggak biasa, kalau nggak terus-terusan ikutan debat, ikutan ngomong, circle-nya nggak ikut anak-anak debat juga, itu tuh cara kalian berpikir kritis, cara kalian berargumentasi itu akan lama-lama terkikis. Harus benar-benar latihan terus gitu. Jadi buat kalian yang minat sama debat, ya jangan cuma pasti sport seni latihan, ya harus terus-terusan gitu loh. Dan di YouTube tuh udah banyak sekarang, apalagi ngomong banget ya lomba-lomba debat atau apa, itu kompetisi itu yang kecil-kecil, dari skala kecil sampai skala besar tuh banyak gitu. Jadi harus benar-benar dilatih.
Luar biasa. Nah tadi Teh Zizi yang kan anak-anak UT itu banyak yang aku tuh nggak punya temen, aku punya temen. Kalau nggak punya temen ya kita nyari kan. Iya. Kayak tadi misal kalau kita ini Teh Zizi kan ada bikin pokjar lah, pokjar kan teman-teman. Meskipun UT belajar mandiri, mandiri itu bukan berarti belajar sendiri. Teman-teman Ya. boleh nyari teman-teman yang sejurusan ataupun ya apalah nggak beda jurusan juga gak apa-apa. Yang penting kita bisa belajar bareng. Barangkali kan kalau misalnya minat bakat, dispersen di UT itu sekarang mah rutin ya Teh Zizi ya. Ya, satu Rutin. tahun sekali. Oh iya, aku lupa. Aku 2016 tuh ikut karya ilmiah di Sport Seni, jadi peserta lewat UT Jakarta, di kontingen UT Jakarta ke Solo. Oh. 2016. Asramanya di Solo. Keren banget itu juga. bener. Tapi aku karya ilmiah nggak dapat juara sih guys, tapi dapat fun-nya aja. Nggak apa-apa. Penting mah amplopnya. Penting mah amplopnya ada kan. Oke Teh Zizi, mungkin ada pesan terakhir ya buat mahasiswa UT, bebas apapun ataupun Teh Zizi ingin menyampaikan tagline hidup lah ya, tagline hidup gitu kan ya. Aku belum ngasih tahu lagi kan Apa? tadi. Dari 2018 gue lulus. Hah? 2019 gue break kan, gue fokus sama yang lain kan. 2020 gue fokus sama yang lain. 2020 gue masuk lagi ke UT. Oh iya bener-bener teman-teman sekarang tuh Teh Zizi tuh daftar lagi, kenapa teh nggak bosen? Bukan bosan atau apa gini loh, maksudnya aku tuh anaknya itu harus punya namanya side apa ya? Kalau kerja doang tuh maksudnya kayak monoton gitu doang. Jadi harus ada yang kayak side jobnya kayak gitu-gitu. Aku juga punya usaha fotografi sama anak-anak UT 4 orang kayak gitu-gitu. Jadi ya circle aku lebih banyak teman-teman UT gitu. Jadi ketika aku memutuskan untuk masuk lagi ke Ilkom dan ngajak suami juga masuk ke Ilkom bareng-bareng. Karena kan dia D3 kan, D3 TIK. Jadi dia juga pengen S1. Ya kebetulan aku sendiri juga pengen punya kegiatan yang lain gitu kan, ya udah ngambil Ilkom jurusan yang dulu tadinya gue skip kan awal pengen masuk Ilkom sama Sasing kan, Sasing sama Iko. Sasing duluan udah lulus SS kan, terus habis itu nih sekarang Ilkom gitu. Aku masuk semester 3 kali kredit ada 18 SKS, lumayan lah, target 3 tahun lulus, amin. Nah, amin ya Allah ya Allah, kita doakan ya teman-teman. Kenapa S1 lagi? Karena S2 mahal cuy. Benar. Luar biasa, jomplang banget sih. Nabung Bener. dulu. Satu semester soalnya 8,5 sampai 9 juta. Benar mahal S2. Ya, jadi nabung dulu guys, sambil S1-nya duitnya kan murah tuh, 1,5 juta lah paling nggak tiap semester. Jadi sambil nunggu masa S2 udah punya uang, ya udah kita main-main dulu aja biar otaknya nggak freezing guys. Aku tipikalnya kalau aku nggak mikir itu nanti gue jadi Oke. sorry tit gitu ya. Oke. Bahasanya kasar banget nih. Kalau itu Mas ini. Di samping tetap ikut ikatan alumni di UT Pusat. Di UT Pusat ya ngerjain apa aja yang bisa dikerjain. Aku Kasubit Teknologi dan Informasi. Kebetulan background aku di SMK juga teknik komputer jaringan, jadi sedikit-sedikit lah tahu. Kebetulan punya suami juga programmer, jadi ya gitu aja circle-nya. Bahagia ya. Alhamdulillah. Aku doain Hari sama Sentanya juga segera. Amin. Oke juga pada kencang-kencang amin ya. Pesan-pesan aja teh buat mahasiswa UT gitu kan ya, atau ya kalau teteh mau sharing tentang tagline hidup gitu. Tagline hidup aku tuh sebenarnya tagline-nya dari dulu sama, never stop learning gitu kan. Ibaratnya gini loh, setiap orang yang kalian akan temuin itu pasti punya value masing-masing. Nah itu gimana kitanya bisa ngambil value dari orang tersebut gitu. Ibarat kata setiap kita ketemu sama orang harus jadi gelas yang kosong gitu kan. Jadi harus bisa nyerap ilmu atau nyerap ilmu bukan cuma masalah akademis dan pendidikan ya guys, maksudnya kayak attitude juga masalah kayak humble, rendah diri kayak gitu-gitu, lebih bukan rendah diri, rendah hati, confidence level, public speaking dan lain-lain itu tuh penting banget gitu. Maksudnya ketemu orang, aku tipikal ekstrovert yang istilahnya ketika ketemu orang itu bisa nge-influence yang lain juga, tapi aku juga belajar diam-diam sama mereka kayak gitu-gitu. Even aku ketemu kalian semua ini kita juga banyak hal yang dipelajarin kayak gitu. Never stop learning. Terus yang gue bilang, semua sesuatu itu indah pada waktunya, benar. Itu bukan cuman quote ya. Maksudnya sesuatu indah pada waktunya itu, di situ ada 2 hal yang paling penting. 1, kamu harus sabar, dan 2 harus berusaha. Nah itulah. Kalau udah sabar dan berusaha itu udah digabung, itu indah pada waktunya, itu tinggal nunggu waktu yang tepat aja gitu.
Luar biasa. Kalau Teh Zizi ini masih ada yang mau nanya, Channel Sokris. Oke, nah dari tadi kan dari aku nyimak banget ini dari perjalanan Kak Zizi mulai dari karir pendidikan sampai merit, gila ini maksudnya inspiring banget. Nah aku mau nanya nih last question mungkin ya Kak Zizi. Penasaran gitu karena aku lihat Kak Zizi itu orangnya futuristik banget, Kak Zizi itu orangnya gigih banget, dan Kak Zizi itu orangnya bisa dikatakan kalau bahasa Sundanya tedaik cicing guys. Nah aku mau nanya penasaran Kak Zizi, apa sih yang akan Kak Zizi omongkan ke Kak Zizi 5 tahun ke depan ketika Kak Zizi nonton YouTube channel ini? Apa ya, 5 tahun ke depan? Oke. Kayak nge-reminder diri Kak Zizi untuk 5 tahun yang akan depan. Aku sebenarnya aku tahu 5 tahun ke depan itu aku pengen jadi apa, terus kemudian aku sudah di level apa, terus kemudian aku paling enggak aku harus bisa ngukur diri aku 5 tahun ke depan kayak gitu kan. Paling enggak mungkin sudah jadi ibu atau mungkin lebih pasti lebih wise lah yang jelas gitu kan. Cuma ketika aku di masa depan itu ngasih tahu sekarang adalah don't talk too much gitu loh. Just keep doing just keep doing what you want to do gitu kan, istilahnya mumpung masih muda, mumpung masih banyak energinya gitu kan. Jadi aku yang di 5 tahun ke depan tuh akan ngasih tahu gini, kamu udah ngelakuin hal yang bagus nih, banyak kegiatan, banyak banyak sosialisasi sama orang dan lain-lain. Karena ketika 5 tahun yang akan depan itu tadi, gue tuh udah di circle istilahnya comfort zone. Gue lebih ke keluarga, gue akan lebih fokusnya ke ke bukan ke diri gue lagi. Kalau sekarang mau exploring berdua sama suami aja lah gitu, exploring mau apa kayak gitu. Tapi 5 tahun yang 5 tahun yang akan depan itu tadi, itu pasti dia akan bilang, lu banyak omong, lu banyak bacot gitu kan istilahnya. Harusnya lu banyak action kayak gitu kan. Tapi ya sekarang aku lagi introspeksi diri juga, banyak yang istilahnya hal-hal yang apa sih yang selama ini belum gue kerjain dan belum maksimal kayak gitu. Jangan sampai kedepannya aku tuh nyesel. Oh iya guys, nanti si Zizi 5 tahun ke depannya akan ngomong, lu sih nggak dari dulu nabung gitu. Nabung guys, boros guys. Iya, karena paling nggak umur 30 tahun itu kalau seandainya kalian tuh tahu tahu nabung dari umur 20-an lah nih, kalian pasti yang nonton channelnya Suntana ini anak-anak bocil ya. Betul, bocil. Ya itu dari 20 tahun, sekecil apapun kalian nabung guys. Maksudnya jangan habis-habisin duit buat beli kuota yang ini, terus jangan habisin duit apalagi buat bucin, please. Itu benar-benar bodoh. Maksudnya itu jagain jodoh orang atau apa kayak gitu. No. Lebih mending kalian nabung, entah itu sekecil apapun, 10.000, 20.000, kamu kan celengin di mana, kamu tabung itu jauh lebih bagus daripada nanti kalian nyesel gitu. Aku sendiri juga ngerasa telat sih, cuman ya nggak apa-apa lah ngomong. Nanti yang 5 tahun tadi, sisi 5 tahun ke depan tapi bilang, lu sih nggak nabung dari dulu, tahu gitu kan udah punya apa? Makasih Kak Zizi, amazing pengalaman dan ceritanya benar-benar inspiring dan banyak sekali pesan yang bisa diambil, terutama untuk kita sebagai generasi muda yang masih on fire, membara nih, banyak sekali keinginan ingin itu, tapi ya begitulah ya itu. Makasih banget Kak Zizi. Oke, silakan Kak Sun. Oke Teh, nuhun pisan Teh, hatur nuhun. Sekarang dia udah jadi orang Bandung ya. Jadi hatur nuhun pisan. Mohon bukan mohon. Oke, kita doakan. Satu lagi ya. Apa lagi? Jangan ikutin aku, nggak baca modul, nggak ikut tuton, itu nanti kalian menyesalnya di belakang. Benar. Dadah. Oke, dadah. Terima kasih Teh Zizi. Assalamualaikum.